Halo teman-teman Rajutan, selamat datang kembali di Bintang Perajut Channel. Seperti biasa, Bintang Perajut hadir dengan tutorial terbaru, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial cara merajut taplak meja dengan motif Starbus Granny Square seperti ini. Dan sebelum kita mulai membuatnya, tentu saja kita harus cek dulu apa-apa saja bahan dan alat yang kita perlukan untuk membuatnya. Dasar yang kita perlukan di sini adalah benang. Saya menggunakan benang polycherry yang ukuran 3. Tentu saja kalian boleh menggunakan jenis dan warna benang yang sesuai dengan selera kalian untuk membuat taplak rajut Starbus Granny Square versinya kalian. Dan untuk hopenya sesuaikan dengan ukuran benang yang kita gunakan. Dan adapun alat pendukung lainnya, di sini saya memiliki korek api, nanti digunakan untuk memotong benangnya. Ya, itu saja bahan-bahan yang kita perlukan, simple, hanya benang, hoppen, dan korek api. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita mulai dengan membuat motif Starbus-nya dulu ya. Ini dimulai dengan membuat magic ring seperti ini. Kemudian di dalam magic ring ini kita buat 8 single crochet. Dirapatkan dan digandengkan ke single crochet yang pertama dengan slip stitch seperti ini, dan pastikan bahwa di sini ada 8 rantai single crochet. Setelah pasti, maka kita lanjut dengan membuat 3 rantai, kemudian buat 2 double crochet di rantai yang sama, di rantai dimana kita membuat 3 rantai ini tadi ya. 3 rantai ini tadi mewakili 1 DC. Sekarang 2 DC dan kita buat 1 DC yang lagi. Caranya mundur 2, mundur 1 seperti ini. Dijadikan 1. Kemudian buat 3 rantai space. Dan kita lanjut ke rantai single crochet berikutnya dengan membuat 3 DC yang dijadikan 1 lagi. Mundur 2, mundur 1, ditahan. Masuk ke rantai yang sama. Mundur 2, mundur 1, ditahan. 2 double crochet, kita buat 1 lagi. Masih di rantai yang sama. Mundur 2, mundur 1, dan sekarang ada 3 DC dijadikan 1. Lanjut dengan membuat 3 rantai space lagi, dan lakukan langkah yang sama membuat seperti ini di semua rantai yang tersisa. Di sini tersisa 6 rantai lagi ya. Dan ini sampai di rantai single crochet yang terakhir. Kita buat 3 DC together lagi di sini. Nah, 3 DC dijadikan 1. Ini namanya 3 DC together. Jangan lupa 3 rantai space-nya. Ini yang terakhir, kemudian digandengkan ke yang pertama. Digandengkan dengan slip stitch. Sekarang ke-8 rantai single crochet-nya sudah terisi dengan 3 DC together dan 3 rantai space. Kita kunci benang. Hasilnya seperti ini. Pastikan harus ada 8 3 DC together ya. Dan sekarang kita potong menggunakan korek api. Lanjut ke langkah yang kedua. Di sini saya sudah memiliki banyak Starbus ya. Kita ambil 1, lalu kita buat granny square-nya.
masuk ke salah satu space-nya, kemudian buat 3 DC. Ini 3 rantai pertama ini mewakili 1 DC ya. Kemudian buat 2 DC lagi. Kemudian 2 chain space, ini untuk yang bagian cornernya, bagian sudutnya ada 2 klaster DC seperti ini ya. 3 DC ini sama dengan klaster. Kemudian space-nya adalah 2 rantai. Dan lanjut membuat 1 rantai pembatas. Sekarang kita buat bagian tengahnya. Kita buat 3 DC. 3 DC atau klaster DC. Kemudian 1 rantai space dan kita menuju sudut berikutnya dengan membuat 3 DC. Kemudian 2 rantai space dan kembali ke space yang sama dengan membuat 3 DC lagi. Lanjut dengan membuat 1 rantai space, lalu masuk ke space berikutnya dengan membuat 3 DC. Satu rantai space dan lanjut ke space berikutnya, kita buat space sudut lagi, kita buat corner ya, dengan 3 DC. Kemudian 2 rantai space dan 3 DC lagi di space yang sama. Kemudian 1 rantai space dan masuk ke space berikutnya dengan 3 DC. Satu rantai, kemudian masuk ke space berikutnya 3 DC, 2 rantai space dan 3 DC di space yang sama. Seperti ini, 1 rantai space dan ini adalah space yang terakhir. Kita isi dengan 3 DC. Dan ini 1 rantai space terakhir, kita gandengkan ke ini yang pertama ya, ke double crochet yang pertama. Digandengkan dengan slip stitch seperti ini. Dan ini benang harus dikunci dan dipotong. Hasilnya seperti inilah. Nah, Starbust in Granny Square sudah jadi buat sebanyak-banyaknya yang kita perlukan. Step ketiga adalah membuat granny square putaran kedua. Caranya kita ambil satu granny square yang warna pink ini, lalu kita mulai dari bagian space sudutnya dulu ya. Kita buat 3 DC, 3 klaster DC. Ini 3 rantai pertama ini mewakili 1 DC. Kemudian kita buat 2 DC berikutnya. Kemudian buat 2 rantai space dan 3 DC berikutnya masih di rantai yang sama. Masih di space yang sama. Bagian sudut ini ya. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ke space bagian tengah. Buat 3 DC juga tentunya. Dan untuk bagian tengah, rantai space-nya adalah 1. Kemudian ini masih ada 1 space tengah lagi. Tentunya kita isi dengan 3 DC juga.
1 rantai space, dan lanjut ke space corner atau space sudut dengan membuat 3 DC juga. Dan ingat, untuk yang bagian sudut, rantai space-nya adalah 2. Kemudian buat 3 DC lagi. 3 DC-nya juga 2 kali. Rantai space-nya juga 2 rantai. Ini untuk bagian sudut. Nah, seperti ini. Kemudian teruskan ke space-space berikutnya. Ini sampai di space yang terakhir. Jangan lupa buat 1 rantai space. Dan kita gandengkan ke DC yang pertama tadi. Slip stitch. Dan jangan lupa benang dikunci. Seperti ini hasilnya, granny square putaran kedua. Dipotong dengan korek api dan kita akan lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya adalah penggabungan granny. Di sini sudah ada granny yang 2 kali putaran ya. Kemudian kita akan gabungkan dengan granny yang baru 1 kali putaran ini. Caranya kita ambil bagian space corner dulu. Kita buat 3 DC di sini. 3 rantai pertama mewakili 1 DC, kemudian buat 2 DC berikutnya masih di space yang sama. Seperti ini. Kemudian kita tautkan ke space yang warna merah ini. Tautkan dengan single crochet, kemudian buat 1 rantai space, dan kita kembali ke space yang sama. Ini masih di space corner. Kemudian kita tautkan ke space yang warna merah, single crochet. Kemudian kembali ke space yang warna pink dengan membuat 3 DC. Kemudian ditautkan ke space warna merah lagi. Dan kembali ke space warna pink dengan membuat 3 DC lagi. Kemudian ditautkan ke space yang warna merah dengan single crochet. Dan kembali ke space yang warna pink lagi dengan 3 DC. Ini sudah sampai di space corner lagi ya. Kemudian tautkan dengan single crochet juga. Kemudian 1 rantai, ini khusus yang di corner, setelah ditautkan ditambahkan 1 rantai space. Kemudian masuk ke space lagi dan membuat 3 DC. Nah, seperti ini hasil penggabungannya. Kemudian lanjutkan ya dengan cara yang sama. Sampai di space terakhir, jangan lupa buat 1 rantai space. Dan kita gandengkan ke DC yang pertama tadi. Gandengkan dengan slip stitch. Kemudian benang dikunci. Nah, seperti ini. Mudah kan cara menggabungkannya? Seperti inilah hasilnya. Kemudian kita tinggal mengulang-ulang cara yang sama untuk menggabungkan granny-granny berikutnya.
Nah, untuk penggabungan antara dua gerani seperti ini, pada awalnya caranya sama saja. Kita hanya perlu membuat 3 DC di space ini spesial untuk space corner ya. 3 DC. Kemudian ditautkan ke space corner yang di depannya ini dengan satu single crochet. Kemudian kita buat satu rantai space kan kita kembali ke space yang warna pink. Nah, bedanya nanti di bagian sudut. Yang di bagian sudut antara dua gerani ini ya. Nah, ini setelah 3 DC kita tautkan ke chain space yang gerani di depannya ini. Single crochet. Kemudian kita membuat single crochet di rantai space gerani yang di sampingnya. Jadi tidak ada lagi satu rantai space, tapi kita buat single crochet di chain space gerani yang di sampingnya. Kemudian dilanjutkan dengan langkah yang sama, yaitu kembali ke space yang warna pink dengan membuat 3 DC dan mengulang step by step yang sama seperti cara penggabungan gerani yang sudah saya tunjukkan tadi. Sampai selesai semua, nanti gerani-geraninya harus tergabung semua ya. Dengan cara yang sama, diulang-ulang saja. Nah, setelah semuanya tergabung seperti ini, baru kita akan lanjut ke step yang berikutnya, yaitu membuat pinggiran. Dan untuk bagian pinggiran atau tepiannya, kita akan membuat dengan motif kerang. Dimulai dari space corner sini juga ya. Kita buat 5 DC. Ini 3 rantai pertama ini mewakili 1 DC. Kemudian tentu saja kita harus membuat 4 DC yang lain di space yang sama tentunya. DC, kemudian buat 2 rantai space dan buat 5 DC lagi masih di space yang sama. Kemudian single crochet di space berikutnya. Dan buat kerang baru di space berikutnya, yaitu dengan cara yang sama seperti ini tadi, 5 DC. Dua rantai space dan kembali ke space dengan 5 DC lagi. Pastikan harus ada 5 DC ya. Kemudian single crochet di space berikutnya. Dan lanjut membuat kerang berikutnya nanti di tengah-tengah sini di antara dua gerani. Kemudian single crochetnya di sini dan kerang berikutnya di sini dan single crochet di sini dan teruskan dengan step by step yang sama, satu putaran keliling sampai tergabung di sini. Nah, seperti inilah dia penampakannya setelah kita beri tepian dengan motif kerang tadi ya. Seperti inilah. Dan ini bagian dalam agak kurang rapi seperti ini, kemudian terbalikkan. Nah, ini bisa diletakkan di bagian atas atau di bagian luarnya nanti ya. Carilah yang mana yang lebih rapi, kita letakkan di bagian atas seperti ini. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk membuatnya? Selamat mencoba, semoga berhasil.
Terima kasih sudah menyaksikan videonya, dan semoga kita masih bisa berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.